Internetan tanpa kartu SIM dan WiFi, emangnya bisa? Luna, sebuah nama yang kalian dengar satu ini mungkin langsung tertuju sama itu tuh. Tapi ini bukan ya. Ini Luna adalah sebuah nama brand asal Korea Selatan yang katanya dulu buatan Foxconn, di mana Foxconn adalah perakit smartphone Apple. Tapi mulai seri Luna G8 sudah tidak bekerja sama lagi, dan sekarang bekerja sama dengan Elevate yang dulu merupakan seri premium dari Evercost. Jadi sekarang HP ini diproduksi oleh Evercost. Nah, di sini ada Luna Simo yang punya harga 1,3 jutaan yang kita akan review. Sebelumnya kita lihat dulu kelengkapan saat kita beli HP ini. Di dalamnya pasti ada si smartphone, buku panduan, kartu garansi, SIM ejector, bonus softcase transparan, kabel USB bertipe micro B, kepala charger yang punya output 5 volt 1,5 ampere, stiker hologram Luna, dan yang terakhir cemilan. Bukan. Ini adalah silika gel. Melihat bahasa desain Luna Simo ini pasti kalian sudah familiar ya. Yaps, mirip dengan iPhone 11. Tapi nggak bisa dipungkiri sih, memang kebanyakan desain HP dari zaman ke zaman arahnya mengikuti iPhone. Meskipun gak ori, tapi jujur HP ini punya finishing yang bagus dan rapi. Beranilah diadu sama HP yang harganya sekelas. Bodinya berbahan full plastik polikarbonat, tapi untuk back covernya dibuat mirip seperti kaca. Untuk penempatan tombol power dan volume rocker ditaruh berbeda dari kebanyakan umumnya yang ada di kanan. Di HP ini ditaruh di kiri. Untuk yang lain sudah pas sih, seperti lubang speaker, lubang mikrofon, port micro USB yang ada di bawah, dan lubang jack audio yang ada di atas. Untuk slot SIM-nya sendiri masih bertipe hybrid. Lanjut ke bagian layar, Luna Simo mempunyai layar yang bisa dibilang mungil dibanding kebanyakan HP yang mempunyai model kamera depan water drop notch atau dew drop notch atau apalah itu nyebutnya, yaitu 6,1 inch, panelnya IPS dan punya resolusi HD+. Ruang hitam di sekeliling layarnya meninggalkan ruang yang cukup lebar ya, tapi untuk kualitasnya sudah termasuk baik di kelasnya. Yang terpenting adalah responsivitas. Untuk kebutuhan ketik-mengetik udah enak banget tanpa gangguan tipe atau salah saat mengetik. Untuk multitouch mendukung hingga 5 titik sentuhan. Tapi catatan saya beli tempered glass yang bagus dan licin ya, karena anti gores bawaannya nggak enak banget di swipe, berasa kesat, dan saat saya lepas ternyata layarnya juga masih sama. Lanjut ke bagian software, Luna Simo menggunakan versi Android 9 Pie yang UI-nya itu lebih mirip ke stok Android. Tapi ada beberapa sedikit customisasi seperti bisa gonta-ganti theme dan gestur-gestur. Oh ya, HP ini cuma mengandalkan face unlock ya untuk keamanan karena tidak adanya sensor pemindai sidik jari. Dan untuk performanya lumayanlah bisa diandalkan. Tapi akurasi dan kecepatannya tergantung kondisi cahaya ya. Dan inilah fitur utama yang menjadikan pembeda HP ini daripada umumnya, yaitu bisa internetan tanpa kartu SIM ataupun WiFi. Loh, kok bisa? Jadi gini, di dalam HP ini sudah tertanam virtual SIM yang bisa menangkap semua jaringan operator. Cara koneksinya menggunakan aplikasi Simo yang memang aplikasi ini bekerja sama dengan si HP ini. Pertama kali menyambungkan, kalian harus pakai koneksi internet untuk memancing, entah itu pakai WiFi ataupun jaringan seluler. Secara otomatis akan menangkap jaringan terkuat di area kita, entah itu Telkomsel, Indosat, XL, dan lain-lain. Sayangnya di sini tak ada opsi untuk mengunci satu operator. Misalnya di daerah saya internet paling kenceng itu Telkomsel. Jadi kita harus terima otomatis. Untuk speed internetnya sih tidak dibatasi ya, alias sama aja dengan kita pakai si operator itu. Dan bicara harga paketannya, nggak bisa dibilang murah juga nggak bisa dibilang mahal banget. Karena saya nggak kebagian promo 4000 GB seharga 200.000, jadi ya beli mulai 100 MB per hari seharga 2000, terus 300 MB per hari seharga 5000, 3 GB per 50 hari seharga 36.000,
6 GB per 45 hari seharga 72.000 dan lain-lain. Di sini ada catatan, kalau kita pakai SIMO saat kita pasang 2 SIM, otomatis satu SIM-nya entah itu SIM 1 atau SIM 2 akan nonaktif karena dipinjam sementara oleh SIMO-nya. Dan banyak juga dari teman-teman yang bertanya, apakah SIMO-nya bisa buat tethering hotspot ke HP lain? Jawabannya bisa. Di bagian spesifikasi hardware, HP ini ditenagai prosesor MediaTek Helio P23 octa-core dengan clock speed 2,0 GHz dengan fabrikasi 16 nanometer, GPU Mali G71 MP2, RAM 3 GB dan ROM 32 GB. Untuk harga di kelasnya ini udah lumayan ya dibanding si octa-core 1,6 GHz Unisoc 28 nanometer ataupun Helio P22. Karena Helio P23 ini sedikit lebih baik performanya dibanding Helio P22. Tapi soal konsumsi daya masih hematan P22 yang memang pakai 12 nanometer fabrikasi, sedangkan si Helio P23 ini 16 nanometer. Skor Antutu yang didapat sekitar 96 ribuan. Dengan RAM 3 GB dipadukan UI yang lebih ke stok Android, buka tutup aplikasi dan multitasking so-so aja ya. Ya tergantung banyak aplikasi yang berjalan di background. Intinya RAM 3 GB di zaman sekarang adalah batas minimal diajak aman untuk multitasking. Terus untuk ngegame berat, sekelas PUBG bisa di-set ke grafik SD dengan frame rate high. Tapi kalau mau aman, setting ke smooth high aja supaya pengalaman bermain lebih nyaman. Dan masih sangat playable. Kalau dipaksa ke HD high akan kerasa banget nemui frame drop. Dan untuk game Mobile Legends mode high frame rate-nya terbuka ya, meskipun nggak bisa nembus 60 fps, tapi sudah lebih enak dibanding 30 fps. Itu pun kalau mau fps stabil, set ke smooth aja. Di set ke high kuat sih, tapi fps-nya suka naik turun. Di bagian sensor minim banget ya, seperti absennya gyroscope, magnet, orientasi. Lanjut di sektor kamera, Lunasimo dibekali dua kamera belakang, masing-masing 13 megapiksel sebagai lensa utama dan 2 megapiksel sebagai depth sensor, sedangkan di bagian depan beresolusi 5 megapiksel. Di boxnya tertulis jelas dan seakan memamerkannya, gua pakai sensor Sony IMX135 nih. Padahal kalau kita cari tahu, sensor kamera ini umurnya udah tua banget. Dulu juga dipakai di Samsung Galaxy S4, Xiaomi Mi 3 dan lain-lain. Tapi ya lumayan lah pakai Sony. User interface kameranya standar aja, ada mode video, foto, beauty, stiker, dan blur untuk bokeh-bokehan. Ada juga mode manual, tapi untuk shutter speed dan manual fokus nggak ada. Dan untuk hasilnya silahkan kalian lihat berikut ini. Dan ini adalah hasil rekaman video dari kamera belakang Lunasimo yang saya rekam menggunakan resolusi Full HD. Dan memang HP ini tidak dilengkapi dengan AIS ya, jadi memang kerasa banget goncangannya. Wajar aja sih dengan harga segitu. Dan kalau soal kualitas di sini memang kelihatan kurang banget ya. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya yang juga bisa merekam dengan resolusi Full HD. Nah, untuk kualitasnya silahkan kalian lihat sendiri. Memang ini panas banget. Bagian terakhir yang kita bahas adalah baterai. Berkapasitas standarnya HP-HP zaman now yang cukup besar, yaitu berkapasitas 4100 mAh. Ketahanannya bisa diandalkan meskipun pakai prosesor 16 nanometer fabrikasi, karena memang tergolong awet. Sayangnya di sini screen on time-nya nggak bisa menampilkan, kira-kira aja ya, itu dapat 7 jam dengan penggunaan intensif ala saya. Dan bisa standby seharian penuh. Saat dites menggunakan aplikasi PCmark dapat baterai life hampir 12 jam. Tapi sayangnya untuk pengisian dayanya lumayan lama, sekitar 3 jam 15 menit dari 3% sampai penuh. Dengan daya masuk sekitar di 5 volt 1,5 ampere atau 7,5 watt.
Saya coba pakai charger lain yang outputnya lebih gede, sama aja ya daya yang masuk dengan charger bawaan, yaitu 5 volt 1,5 ampere. Malum aja sih nggak bisa berharap lebih untuk harga HP sekelas. Di akhir video ini saya akan mengadakan giveaway lagi nih. Mau HP ini secara gratis, HP Jibo yang punya RAM 3GB, ROM 32GB, layar poni dan punya desain keren. Untuk cara ikutannya, silahkan baca di deskripsi video ini. Semoga beruntung dan kita jumpa di video selanjutnya.